Setiap pagi, Ainun datang ke kampus dengan wajah ceria dan langkah penuh semangat. Ia dikenal rajin, selalu duduk di barisan depan, aktif bertanya, dan membantu teman-temannya. Tak pernah absen tersenyum, seolah tak ada beban dalam pikirannya. Tapi perlahan, semua itu berubah. Senyum yang dulu cerah, mulai memudar. Ainun menjadi diam, jauh, seolah tenggelam dalam sesuatu yang tak terlihat. Good morning all. Morning. Baik, udah gak terasa ya semester 4 kita udah kita jalani setengahnya. Jadi ini udah pertemuan keberapa? Ke-7 ya? 7 ya. Kan kita bakal UTS berarti ya. Jadi kalian bersiapkan lah semuanya. Kalian usaha kayak mana bisa supaya nilai kalian bagus. Karena kan biasa usaha gak mengkhianati hasil ya biasanya. Ya, oke. Jadi minggu ini bakal jadi minggu terakhir ibu juga untuk menjelaskan materi. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS adalah ibu yang menjelaskan. Setelah itu kalian yang menjelaskan, benar kan? Ya, Bu. Oke, berarti nanti mulai setelah UTS kelompok 1 yang lanjut untuk kelompok 1, 2, 3 nya itu nanti kalian boleh di grup ya, bagi sendiri aja kelompoknya, oke? Oke, baik. Jadi sekarang kita mulai aja materi kita. Ini kayaknya nggak bisa nyambung. Ada yang bisa bantu ibu nggak? Udah ibu kirim nih ke grup. Oh iya, bantuin ibu dong kalau nyambungkan. Ya Bu. Ya bisa. Ini kebiasaan kali ya fokus kita ini. Oh, kalian bisa ya? Ya. Oke. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang persepsi sosial dan kategori sosial. Jadi kalau untuk persepsi itu sebenarnya udah sering ya kita dengar ya di keseharian kita gitu kan. Jadi bahasanya seharusnya udah kalian biasa ngedengerinnya. Kalau kita bilang persepsi, coba ibu kasih satu contoh. Kita melihat seorang laki-laki. Laki-laki itu tubuhnya besar, terus rambutnya keriting panjang, badannya berotot, terus ada tato. Menurut kalian berpikir dia seperti apa? Jahat. Tentang bagaimana kita menilai seseorang itu gitu. Jadi coba ibu mau bertanya atau enggak kalian tunjuk tangan lah. Siapa yang mau kasih pengalaman kalian tentang melihat seseorang yang seperti tadi, terus apa persepsi kalian terhadap orang itu? Siapa yang mau? Ainun, kenapa kamu diam terus dari tadi? Guys, kalian tengok dulu anak sana itu yang paling sok ambis itu. Tumben kali kan dia nggak bercakap. Iya kan? Puasa bicara di beberapa hari ini guys. Iya, capek kurasa dia itu mungkin karena kita sendiri-sendiri terus karena kepikniannya itu loh. Mungkin gue. Tapi yang tadi waktu presentasi sama kita weh. Ih, kok denger tuh Nanda? Orang tuh ceritain Ainun hari kali loh. Kok baru tahu? Itu udah dari lama loh, dari semester sebelumnya orang ini nyindir Ainun di WA, di IG, di mana-mana. Kayak ngepost itu kayak mengarah ke Ainun, menyindir-nyindir Ainun. Kok baru tahu? Iya, aku baru tahu. Tapi memang gila kali orang itu ya. Kasian kali si Ainun. Udah, nanti kita ceritain aja sama Ainun. Oh, kan aku ya, Ulan. Kalian senang gak aku? Oh ya udah. Nanti kita sampai juga. Terima kasih anak-anak atas tadi juga menceritakan tentang pengalamannya, tentang apa yang terjadi sama kalian. Jadi ibu harap
tentang persepsi ini dan kategori sosial ini kalian sudah mengerti semuanya. Jadi jangan sampai ada yang salah persepsi lagi. Oke, kalau begitu persiapkan diri kalian untuk tes nanti. Take care of yourself. Bye-bye. Ainun, bentar kita perlu bicara. Ya, Ainun, aku aman. Kenapa? Ada yang perlu kami bicara sama kamu. Itu buat TikTok ya? Iya. Hai, kalian mau duduk di sini juga? Iya, bentar. Kami mau bicara dulu sama Ainun ya. Oh, baguslah. Namanya kawan, harus saling cerita-cerita kan, biar gak stres sekali. Iya, betul. Ainun, kamu kenapa? Kami perhatikan kamu belakangan tampak beda sekali. Iya, mana Ainun kamu yang dulu, yang periang dan semangat itu. Maaf ya, aku lagi gak ada energi buat bahas ini. Maaf banget. Ainun, kok kenapa? Kok lemes sekali? Kok kayak kurang energi sama Ion gitu? Kok kurang gizi pacar ya? Kok kan jomblo? Iya ya, tumben-tumbenan kau lagi kenapa sih? Gak apa-apa, Mal. Nanda, aku gak apa-apa. Masa sih nggak apa-apa? Kau tuh sampai digibahin loh sama orang-orang itu. Hah? Sama siapa? Biasalah, masih kalian nggak tahu aja circle-circle belakang yang julid-julid itu. Kenapa emangnya? Iya, masa kok dibilangin sama orang itu tuh yang masalah kelompok kemarin, yang sekelompok sama orang itu dibilang tuh kok piknik kali sama dosen. Terus aslinya kok tuh nggak pinter-pinter kali, cuman kok tuh pinter ngomong, dibilang orang itu kayak gitu. Kalau aku jadi kau nggak terima aku digituin. Kau labrak orang itu, kubuat orang itu sampai kena mental. Aku nggak terima kayak gitu. Mau kali dicerita-ceritain dari belakang kayak gitu, nggak suka aku. Udah lah, weh. Udah capek kali loh aku. Yang mantap kalian cerita kalian itu ya, dan nengok muka dia kayak stres, kalian buat lagi cerita-cerita kayak gitu. Empati dikit lah kalian. Sedangkan kalau kalian nggak nolong, nggak nyusahin orang juga. Udah lah, Yun. Pergi yuk. Ayo urusan orang ini. Ih, kok bisa dengar kalian? Kalian pun cakap kayak pakai toa. Seharusnya bersyukur lah orang itu. Kalau nggak kita sampein kayak gini, orang itu kan nggak tahu apa-apa. Iya loh, kok kali. Hello all, how are you? How about your exam? Padahal udah cukup mudah lah saya buat tuh soal-soalnya. Semua soal-soalnya itu isinya kejadian nyata,
jadi sampai di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih ya untuk kelas hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok yang sudah maju. Sampai jumpa di kelas minggu depan, dan bagi yang mau presentasi persiapkan juga, oke? Oke, Bu. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sekarang kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul hubungan interpersonal. Nah, jadi di sini saya Indah Dewi Jenti sebagai moderator, dan teman-teman saya di sini. Saya Rini, saya Joey, saya Fadila Atalia. Oke, kita mulai aja. Slide pertama akan dibawakan oleh Riri. Oke teman-teman semua, slide pertama akan saya jelaskan yaitu tentang. Oke teman-teman, sampai di sini saja hasil presentasi kami kali ini. Bila ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan ke kami kok. Ada? Loh, kok tumben kali ya kalian diam semua? Padahal biasanya kan kalian paling semangat kalau misalnya ada sesi tanya jawab. Jadi gak ada yang ingin nanya ini, anak-anak kesayangan ibu semuanya. Udah ngerti? Udah ngerti? Bisa aku nanya cepat. Yaudah, tutup aja kelompok presentasi. Oke teman-teman, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, sampai di sini saja hasil presentasi kami. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainun, boleh bicara bentar, Nak? Ainun, ibu kan sudah lama dengan mengenal kamu. Dari semester 2, ibu juga sudah tahu kamu sebagai mahasiswa ibu. Jadi, belakangan ini ibu melihat ada perbedaan yang terjadi antara Ainun yang dulu dengan Ainun sekarang. Itu menurut ibu soalnya juga melihat perilaku kamu belakangan ini. Dan ibu ngerasa ibu nggak punya hak untuk menanyakan perbedaan itu kenapa dan lebih lanjut lagi. Tapi jika kamu nyaman dan jika kamu mengizinkannya, kita bisa bicarakan itu kepada dosen pembimbing kamu. Soalnya ibu khawatir tentang dirimu. Tapi itu jika Ainun mengizinkannya. Kalau boleh tahu, dosen pembimbing Ainun siapa? Dosen pembimbing saya Ibu Alda, Bu. Tapi Bu Alda sangat sibuk, Bu. Bahkan saat pertama kali saya belum datang sampai sekarang. Oke, Ibu Alda ya. Ibu Alda teman saya juga yang memang dosennya sibuk banget ya. Nanti saya coba bicarakan sama dia biar atur jadwal untuk jumpa sama kamu, oke? Baik, Ainun. Halo Alda, ibu dosen pembimbing yang super duper sibuk. Bisa nggak kita jumpa dulu? Aku mau bicarakan sesuatu nih, Sen. Oke, siap makan siang ya? Oke, boleh. Nanti langsung jumpa ya. Oke, bye.
anak bimbinganmu. Kalau gitu kita bicara di dalam aja lah ya. Oke. Nggak usah di sini. Tadi katanya kalau mau ngomongin anak bimbingan aku, emang siapa tuh Miss? Itu si Ainun yang NPM 207 anak semester 4 ini loh. Ingat yang anak pintar itu ya? Iya, Itu dia. betul. Kemarin juga sempat beberapa kali aku bawa dia untuk ngikutin lomba gitu kan, untuk mewakilin kampus gitu. Jangan kayak gitu lagi dia sekarang. Kenapa ya? Soalnya aku nggak ada jumpa semester ini sama dia. Terakhir ya tanda tangan KRS kemarin lah. Iya, nilai akademisnya itu turun. Terus keaktifannya, semangatnya, kita bisa nengok lagi tuh dari pembawaan dia kayak mana gitu. Beda gitu anak itu sekarang. Oh iya, kemarin juga semester lalu aku waktu nanda tangan KRS dia ada yang turun juga. Cuman aku nggak sempat banyak bicara sama dia karena ada urusan gitu loh. Ya cobalah kau tolong dia gitu, tanya dia kenapa gitu. Kalau memang masalah yang kompleks lagi kan kita ada layanan konseling kampus kan, mungkin bisa membantu untuk dia. Oh iya, Nis, nanti aku coba. Makasih ya udah aware sama anak bimbingan. Iya, udah kewajiban kita. Oke. Gimana kabarnya hari ini Ainun? Baik. Nggak boleh harus selalu bilang baik. Sayang kalau diri kamu Ainun. Iya, Ainun nggak bisa ya cerita sama siapa-siapa. Tapi karena kalau misalnya kamu tahan sendiri, nggak baik juga nih untuk diri kamu. Iya Bu, sebenarnya saya nyaman Bu sama Ibu, tapi saya ngerasa berat Bu untuk ngomong karena ini masalahnya Bu, bukan cuma masalah kampus Bu, apalagi kan Ibu udah spam saya Bu, jadi saya bakalan sering ketemu Ibu, nanti pandangan Ibu udah lain sama saya, nanti Ibu udah kasihan Bu sama saya, tahu saya juga nggak mau orang-orang tahu Bu tentang masalah saya. Baik Ainun, mungkin Ainun nggak bisa cerita banyak sama ibu atau sama siapapun. Tapi yang harus Ainun ingat bahwa di kampus kita ada menyediakan layanan konseling yang dimana isinya tuh orang-orang yang terpercaya dan profesional. Iya Bu. Mungkin Ainun nggak bisa cerita banyak sama ibu, hanya sama konselornya nanti, gitu kan. Jadi kalau Ainun misalnya mau curhat atau mau apa, nanti sama konselor yang dimana kampus menyediakan banyak konselor yang memang itu harus dari keinginan Ainun sendiri, nggak ada paksaan dari ibu gitu. Iya Bu, saya mau. Saya juga udah capek Bu sama keadaan ini Bu. Saya juga udah pengen cerita Bu. Saya mau Bu. Kalau memang pas jadwalnya kabarin ibu, nanti kita jadwalkan kita jumpa ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Halo, kamu Ainun ya? Oh ya, silakan masuk Ainun. Silakan duduk ya Ainun. Ya Ainun, sebelumnya mau ucapin makasih banyak ya buat kamu karena kamu udah mau datang hari ini. Gimana kabar kamu Ainun? Entahlah Bu, saya merasa kosong. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sekarang kamu bisa jawab tanya ibu. Tapi kalau kamu mau, kamu boleh cerita sama ibu gimana hari-hari kamu belakangan ini. Apakah berat atau gimana? Ya Bu, akhir-akhir ini saya ngerasa pikiran saya itu penuh Bu. Saya pusing, saya stres Bu. Oh, iya. Mungkin sekarang kamu lagi banyak yang dipendam ya. Tapi kamu nggak tahu gimana cara buat ungkapin perasaan kamu itu gitu. Saya takut Bu. Nanti kalau saya cerita sama ibu, orang-orang bilang saya lebay. Terus nanti orang-orang juga nyalahin saya Bu. Ibu paham Ainun. Tapi di ruangan ini hanya ada kita berdua. Ainun bebas mau menceritakan apapun, mau melakukan unek-unek apapun yang selama ini Ainun pendam. Gak bakal ada yang menjudge atau menilai kamu Ainun. Ibu bakal di sini mendampingi kamu dan mendengarkan cerita kamu. Saya takut Bu. Saya udah pusing kali Bu di kampus. Saya dibilang caper Bu. Saya dibilang pick me karena saya sering menjawab dosen Bu.
Terus Bu, di rumah juga saya punya masalah. Ayah saya selingkuh Bu, terus ninggalin ibu saya. Sampai beberapa kali saya nangis Bu di dalam kamar. Saya nangis, saya nyakitin diri saya Bu. Terus habis itu ibu saya datang ke kamar. Dia bilang kalau dia itu cuma punya saya Bu. Saya bingung terus aku Bu, stres Bu. Ya ibu paham. Mungkin sekarang kamu lagi memendam banyak masalah di satu waktu yang sama. Tapi mau bagaimanapun juga kamu, keterpurukan kamu, kelemahan kamu tuh kuat, kuat banget malah. Kenapa ibu bisa bilang kamu kuat? Karena dengan keterpurukan kamu ini, kelemahan kamu ini, kamu tetap punya motivasi untuk tetap ada di sini, untuk tetap hidup, dan kamu mau untuk berubah, kamu mau bangkit dari keterpurukan kamu. Itu udah bentuk bahwa kamu tuh kuat banget, Ainun. Ibu bangga sama kamu. Saya ngerasa berubah Bu. Saya ngerasa saya bukan Ainun yang dulu lagi Bu. Iya Ainun, ibu paham. Sekarang kalau ibu mau, coba Ainun bayangin diri Ainun itu sebagai sahabat Ainun. Kira-kira apa yang bakal Ainun sampaikan ke dia? Saya bakal bilang Bu, kamu itu cuma capek, kamu itu cuma lelah, kamu butuh istirahat. Nah, itu Ainun, kata-kata yang kamu sampaikan tadi, itu merupakan suara dari hati kamu yang ingin kamu pulih. Jadi ibu di sini bakal bantu Ainun untuk memperkuat suara-suara itu biar Ainun mampu dan bisa untuk bangkit dari keterpurukan Ainun. Jadi ibu ada satu tips kalau misalnya Ainun lagi merasa emosional. Jadi Ainun coba untuk tutup mata. Terus Ainun bisa tarik nafas selama 6 detik dan di detik ke-7 Ainun buang secara perlahan. Oke, bagus Ainun. Nah, Ainun bisa ngulangin hal itu ya kalau misalnya Ainun merasa emosional, Ainun butuh relax, butuh ketenangan. Oke? Iya Bu. Oke Ainun, baik. Makasih Ainun, kamu udah mau untuk berbagi hal penting sama ibu. Ibu bangga banget sama kamu karena kamu udah berani. Terima kasih ya Bu. Saya baru sadar Bu, ternyata selama ini Bu yang saya butuhin. Iya Ainun, gak apa-apa. Semua orang pernah kok ngerasain hati terpuruk. Jadi selanjutnya kalau misalnya Ainun merasa masih belum lega atau ada yang mau diceritakan lagi, ibu bisa ngatur jadwal kita untuk jumpa lagi di minggu berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri konseling ini, ibu mau Ainun buat satu niat kecil sama ibu. Saya bakal buat ini Bu. Saya bakal tidur dengan teratur Bu. Terus saya nanti Bu, kalau saya punya masalah Bu, nanti saya bisa meluapkan masalah saya ke dalam tulisan-tulisan saya Bu sebelum tidur Bu. Oke, bagus Ainun, ibu bangga sama kamu. Satu niat kamu yang kecil tadi itu bisa menjadi suatu langkah yang besar buat kamu. Makasih ya Ainun, sekali lagi. Terima kasih Bu. Semangat ya Ainun. Makasih banyak Bu. Hati-hati ya nanti pulang di jalan ya. Makasih ya. Ada, aku sangat senang loh lihat perubahan Ainun. Sekarang anak itu udah mulai jadi aktif lagi, semangat lagi. Oh iya, dia juga kemarin udah sempat jumpain aku dan bilang bahwa konsultasi dia kemarin sama konseling itu sangat bermanfaat bagi dia dan bisa menyelesaikan masalah dia gitu. Bagus berarti kan. Jadi aku rasa kita ini harus bicarain sama dekan supaya kita bisa buat sosialisasi juga untuk anak-anak yang lain. Gimana menurut?
Oh, boleh tuh, ya kita jumpai dekan aja kalau gitu. Oke, boleh. Ayo. Siang, Bu. Iya, selamat siang Bu Alda dan Bu Swanisa. Ada yang ingin kami bicarakan, Bu, jika Ibu mengizinkannya. Iya Bu, kami izin waktu Ibu sebentar boleh? Baik Bu, silahkan. Terima kasih, Bu. Di sini kami sebenarnya ingin menjelaskan tentang pentingnya layanan konseling mahasiswa untuk di kampus kita ini. Oh ya, sebenarnya sebelum para mahasiswa ini masuk ke perkuliahan, sudah ada sih Bu dijelaskan terkait layanan konseling yang ada di kampus ini. Iya, Bu, tapi beberapa anak kan masih takut dan bingung, Bu, karena ini pun juga dari kejadian nyata kami, Bu. Jadi begini. Jadi begitu, Bu. Kebetulan dia karena aktif, Bu. Jadinya dia bisa gitu kita lihat bahwasannya anak ini kok ada perubahannya. Sedangkan gimana dengan anak-anak yang lain? Anak-anak yang kita nggak lihat mungkin karena mereka tuh pendiam. Jadi kita bisa nggak tahu. Jadi maksud kami ini kalau kita melakukan sosialisasi ini kan kita bisa membantu mereka itu untuk menyadarkan mereka gitu, Bu. Iya Bu, saya juga setuju dengan apa yang dibilang Bu Swanisa, yang dimana kita harus apalagi sebagai dosen pembimbing gitu ya kan, harus lebih aware lagi terhadap mahasiswa, apalagi kan mungkin karena keseharian kita yang sibuk gitu kan, jadi kita kurang bisa mengontrol semua mahasiswa yang ada di kampus ini Bu. Gitu. Iya Bu, dengan adanya layanan konseling kan mahasiswa lebih tahu gitu kapan membutuhkan, dan mereka kalau sadar sendiri juga lebih paham gitu apa masalahnya gitu. Jadi kalau misalnya dengan adanya layanan konseling tersebut, kita akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih kompeten lagi gitu. Iya benar Bu, saya setuju dengan hal itu. Kita perlu melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita agar mereka tahu kalau di kampus kita ini ada fasilitas yang dapat mendukung mereka dan membantu mereka terkait permasalahan mereka. Kalau begitu, mari Bu kita langsung saja lakukan sosialisasinya. Soalnya saya juga ingin melakukan sosialisasi terkait UAS kita yang akan datang. Oh iya, ayo Bu. Selamat siang untuk semua mahasiswa yang kami sayangi. Saya Sabrina selaku Dekan Fakultas Psikologi ingin menyampaikan bahwa kampus kita ini tidak hanya fokus pada prestasi akademis saja, namun kami juga peduli terkait kesehatan mental para anak didik kami. Betul, kami melihat sendiri bagaimana layanan konseling membantu mahasiswa untuk menghadapi tekanan. Mereka bisa menjadi lebih tenang, fokus, dan juga semangat. Tapi masih banyak yang belum tahu dan ragu untuk datang. Padahal layanan konseling ini bersifat aman, rahasia, dan memang khusus dibentuk untuk mendukung mahasiswa. Nah, dan perlu digarisbawahi bahwa layanan konseling di universitas ini bukan hanya untuk mahasiswa psikologi saja, namun terbuka untuk semua mahasiswa di universitas ini. Nah, oleh karena itu kami mengajak para mahasiswa untuk tidak ragu menggunakan layanan konseling di kampus ini. Kalian dapat berkonsultasi ketika kalian merasa cemas, lelah, atau mungkin hanya sekedar tempat bercerita saja. Karena kesehatan mental itu adalah bagian penting dari keberhasilan proses belajar kalian. Nah, dan kami di sini para dosen bukan hanya sebagai pengajar saja, kami juga sebagai pendamping dalam pertumbuhan kalian. Maka dari itu, gunakanlah layanan konseling ini dengan sebaik mungkin dan tetap jaga diri kalian masing-masing. Dan ingat bahwa kalian tidak sendirian. Kami mendengar, Kami peduli. Dan kami hadir untuk kalian. Akhir kata kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Swanisa dan Ibu Alda atas sosialisasinya hari ini. Tapi nanti kita perlu melakukan sosialisasi kembali nih secara langsung kepada para mahasiswanya. Dan nanti juga saya akan minta bantuan dari para dosen-dosen yang lain. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya.
Aku mau jelasin kesalahpahaman yang kemarin. Aku cuma mau bilang, aku nggak ada loh ngadu-ngadu hal yang aneh-aneh sama kalian. Kemarin aku datang ke dosen itu cuma karena nilaiku tuh jelek dan jauh sama kalian waktu kita satu kelompok. Tapi aku nggak pernah loh bilang ada aku yang ngerjain sendiri atau apa. Aku nggak pernah bilang kayak gitu ke dosen. Aku cuma mau ngelurusin kalau bukan aku yang ngadu-ngadu apapun. Tapi bapak itu sampai manggil kami loh. Itulah aku juga nggak ngerti. Sebenarnya bapak itu manggil kalian cuma untuk nanya kontribusi kita masing-masing aja. Iya, tapi karena kau nggak ada bilang sama kami, ya kan jadi nilai kami diturunin sama bapak itu. Jadi kan ketahuan kalau emang kau itu paling banyak ngerjain tugas itu. Aku juga nggak nyangka kalau bapak itu bakalan manggil kalian. Aku juga nggak ada maksud apa-apa. Aku minta maaf karena di situ aku juga kan nggak datang, jadi aku nggak tahu bapak itu manggil kalian. Ya gimana, kau pun diam-diam aja sama nggak bilang apa-apa yang waktu kami marahin itu. Iya, karena waktu itu aku juga lagi punya masalah, lagi banyak juga masalahku, jadi aku nggak ada energi buat jelasin apa-apa. Sekali lagi aku minta maaf ya. Ainun, kalau misalnya dari dulu kau ceritain itu semua sama kami, kan kami nggak berdosa-dosa kali nyindir kau. Yaudah lah ya, kami minta maaf ya Ainun. Di situ kan kami juga ada berkontribusi ngerjain tugasnya. Kami nggak terima aja nilai kami direndahin. Kami minta maaf ya Ainun. Minta maaf ya Ainun. Maaf Ainun. Maaf Ainun. Maaf juga ya, aku ngerti kok. Mungkin kalian kesel juga sama aku waktu itu. Aku minta maaf. Aku juga minta maaf ya. Makasih. Udah baikan juga sama kalian. Oke, bagus. Kayak gitulah kalian ya, seharusnya berbaikan, berteman sama semua, oke? Ella, kita lanjut lah ya. Presentasi selanjutnya siapa? Orang Ainun ya? Iya, Bu. Oke, boleh lanjut presentasi. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hubungan interpersonal. Iya Bu, pas sekali saya masuk di unit ini. Sebetulnya saya masuk di unit lain ini Bu, karena udah saya ancam orang tua saya nggak masuk di unit sini. Dan saya menyakitin diri saya. Astaga, kamu nyakitin diri kamu. Siapa nama dosen pembimbing kamu, Nak? Ibu Alda Bu. Ibu Alda. Alda, kita harus bicara.